Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat-Nya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Allahumma amin. Bela jamaah dan juga kepada sahabat muslim Bekir Indonesia Chapter Singkawang, rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan majelis Taman Orang-orang Soleh, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini adalah halaqah yang ke-25 atau pertemuan yang ke-25. Kita masih membahas tentang air mata taubat, yakni tentang bab taubat. Kita langsung masuk kepada hadis yang ke-16. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari Abu Hamzah, namanya adalah Anas bin Malik. Dia adalah sang pelayan Nabi dari suku Al-Ansari. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum. Subhanallah. Maka kata Nabi yang mulia, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang apa? Dengan taubatnya seorang hamba di antara kalian. Atau dalam riwayat yang lain mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih senang dengan taubat hambanya. Ya, dengan taubatnya seorang hamba. Yang mana kesenangan Allah, kegembiraan Allah ini melebihi kegembiraan seseorang dari kalian, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saqata ala bi'irihi wa qad adallahu fi ardin fala. Yani apa? Allah Subhanahu wa taala sangat senang, Allah sangat gembira, yang mana gembiranya Allah melebihi. Saya ulangi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah senang, sangatlah gembira apabila ada di antara kalian yang bertobat kepadanya. Maksudnya apa, Ikhwan? Maksudnya adalah Allah itu senang, Allah itu gembira dengan taubatnya seorang hamba, yang mana kegembiraan Allah tersebut, kesenangan Allah tersebut melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang apabila dia jatuh dari ontanya, ya lalu apa? Lalu dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tersesat. Kemudian dia tersesat di suatu tanah yang luas. Lalu apa? Ontanya tersebut kembali. Nah, kesenangan Allah, kegembiraan Allah dengan taubatnya seorang hamba melebihi kesenangan seseorang yang apabila
dia terjatuh dari ontanya, lalu ontanya pergi dengan berbagai macam perbekalannya tersebut, lalu dia sudah putus asa, lalu datang ontanya kembali, maka lelaki ini akan senang, akan bahagia. Kenapa? Karena onta bersama bekalannya telah datang kembali. Nah, kesenangan Allah, kegembiraan Allah kepada orang-orang yang bertobat itu amatlah senang, melebihi kesenangan orang yang kehilangan onta beserta perbekalannya, lalu onta dan perbekalannya tersebut kembali ia mendatanginya lagi. Ya, singkatnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira dengan taubat hambanya ya daripada seseorang yang ketika onta dan perbekalannya pergi meninggalkan dia lalu dia datang kembali. Maka kesenangan Allah, ya kegembiraan Allah melebihi kegembiraan daripada orang yang kehilangan onta dan barangnya, lalu onta dan barangnya datang menghampiri orang tersebut. Subhanallah jemaah. Maka para ikhwah sekalian rahimakumullah, maka ternyata apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata Allah senang, Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba tersebut. Wa fi riwayatil Muslim, nah dalam riwayat Muslim disebutkan, tadi hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan innallaha asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertobat kepadanya daripada gembiranya seseorang dari kalian atau dari engkau, semua yang berada di atas kendaraannya, yang dimaksudnya adalah ontanya, dan berada di suatu tanah yang luas. Kemudian orang ini kehilangan onta bersama makanannya, maka orang tadi pun berputus asa. Kemudian dia singgah di satu pohon. Lalu ketika dia sudah putus asa tersebut, maka apa? Ternyata onta dan perbekalan yang ada di onta tersebut menghampirinya. Maka ketika dia terbangun, ketika dia terjaga, maka dia sangat bahagia. Saking bahagianya dia ikhwan, dia sampai salah berkata apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya, antum bayangkan. Saking bahagianya dia, saking senangnya apa? Dia sampai salah dia dalam berdoa. Apa doanya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Apa kata Nabi? Akhta'a min syiddatil farah. Kesalahan yang dia ucapkan di dalam doanya itu disebabkan apa? Karena senangnya, bahagianya dia. Karena onta beserta perbekalannya datang menghampiri dia, lalu dia terbangun. Ternyata onta dan perbekalannya berada di sisinya, dan saking senangnya dia berdoa kepada Allah sampai salah doanya. Subhanallah. Maka beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini jamaah. Yang pertama, bahwasanya taubat adalah ibadah. Taubat adalah ibadah. Maka Imam Ibn Taimiyah memberikan definisi tentang ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah menurut bahasa adalah yakni apa? Tunduk dan patuh. Ya, adapun menurut istilah adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah menurut istilah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batinah. Maksudnya apa? Ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka duduknya kita saat ini
adalah ibadah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan subuh ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani apa? Allah perintahkan kita untuk apa? Belajar. Apa kata Allah? Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah annahu la ilaha illallah. Maka para ulama mengatakan, jamaah rahimakumullah, tidak ada ibadah yang paling utama kecuali menuntut ilmu. Maka duduknya kita di sini adalah hal yang dicintai oleh Allah. Maka segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Nah, demikian juga dengan taubat. Bahwasanya taubat ini yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 yang pada halaqah 24 telah kita sebutkan. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun," kata Allah. "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi Allah perintahkan untuk apa? Bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Kedua, ibadah taubat adalah hal yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba yang dia bertobat kepada Allah, maka Allah sangat senang, Allah sangat gembira, yang mana kegembiraan Allah tersebut melebihi kegembiraan salah seorang di antara kita yang apabila kita sedang melakukan safar, membawa perbekalan yang banyak, lalu kendaraan yang kita gunakan itu hilang atau pergi, lalu seseorang di antara kita berputus asa dan dia pun tidur. Lalu ketika dia bangun, ternyata kendaraan atau onta atau yang semisalnya beserta perbekalannya yang lengkap ada di sampingnya, maka orang tersebut dia adalah orang yang merasakan paling bahagia. Dan kebahagiaan Allah melebihi orang tersebut, ya ikhwan. Dan ingat, kebahagiaan Allah tidak sama dengan kebahagiaan makhluk. Maksudnya apa? Kalau kita tak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala tak butuh dengan taubat kita. Baik orang itu bertobat ataukah tidak, maka sejatinya Allah Jalla wa Ala tak butuh dengan ibadah kepada makhluk. Maksudnya apa? Allah itu tak butuh ibadah makhluk. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, kalau seandainya seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai umat terakhir, sampai terjadinya kiamat, semuanya bertakwa sebagaimana takwanya orang yang paling takwa di antara kita. Siapa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bertakwa semuanya. Maka dengan ketakwaan mereka, dengan ketaatan mereka, sedikit pun tak bisa menambahkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tak bisa menambahkan kekuasaan Allah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat semuanya mereka durhaka, fasik, maka sedikit pun tak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Intinya apa, ikhwan? Ibadah yang kita lakukan salah satunya adalah taubat. Itu adalah kembali kemaslahatannya untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir adalah bolehnya atau faedah yang terakhir adalah dimaafkan apabila seseorang mengucapkan kekufuran, tapi karena apa? Karena ketidaksengajaan. Ya, seperti apa dia mengatakan apa? Allahumma anta rabbi. Ya Allahumma, ya Allah. Kata orang tadi, Allahumma, ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhan. Ini adalah, para ulama mengatakan adalah perkataan kufur. Dikarenakan dia mengucapkan dikarenakan dia mengucapkannya itu ketidaksengajaan, ya, bukan karena sengaja, maka dia dimaafkan. Kenapa? Karena apa yang dia ucapkan itu, ya, bukanlah dengan sengaja,
ia lantasan karena senangnya, karena bahagianya, dia pun salah dalam berucap. Maka para ulama mengatakan apabila seseorang yang dia salah dalam berucap, maka dimaafkan. Ya, ini adalah udzur bagi mereka. Naam. Maka kesimpulannya adalah hendaknya kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah dia sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar kepada Allah, beliau bertobat kepada Allah dalam satu hari itu 70 sampai 100 kali. Maka hendaknya kita harus kalau bisa melebihi ya istighfar sebanyak 100 kali atau lebih, atau minimal 70 kali di dalam sehari semalam. Kemudian kesimpulan yang terakhir, bahwasanya Allah itu senang dengan taubatnya salah seorang di antara hambanya. Demikian yang dapat kami sampaikan jamaah. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan semangat bagi kita semuanya untuk senantiasa kembali bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita ini adalah makhluk yang berdosa, makhluk yang pendosa, dan bertobat itu tidak mesti Anda bermaksiat dulu lalu Anda bertobat, tidak. Maka ia hendaknya kita senantiasa istighfar, memohon ampun kepada Allah setiap daripada hembusan nafas kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.